Terima kasih bagi kalian yang telah mengklik video ini. Nama gua Ryu, and welcome to Red Room. Buat kalian semua pecinta novel Agatha Christie dan Arthur Conan, atau Gosho Aoyama, penulis terkenal dari novel detektif Conan, pasti sudah familiar dengan istilah pembunuhan yang sempurna, atau biasa disebut pembunuhan di ruang tertutup. Nah, kali ini hal tersebut benar-benar terjadi di dunia nyata, di sebuah apartemen di New York, Amerika Serikat. Isidore Fink adalah seorang pria berusia sekitar 30 tahun. Ia merantau dari kampung halamannya di Galacia dan pergi mengadu nasib di Amerika. Di Amerika, ia kemudian menetap di kota New York dan bekerja sebagai karyawan laundry. Setelah menjadi karyawan laundry selama 10 tahun, ia pun memulai bisnisnya sendiri dari ilmu yang sudah dipelajari bertahun-tahun. Di kota itu, ia menyewa sebuah apartemen yang akan menjadi tempat tinggalnya di wilayah 132nd Street, yang juga sekaligus akan menjadi tempat usahanya. Bisnis laundrynya yang bernama Fifth Avenue Laundry mengalami kemajuan yang pesat. Meskipun begitu, Isidore Fink tidak ingin sembarangan memasukkan orang ke dalam tokonya. Hanya pelanggan-pelanggan yang benar-benar sudah ia kenal dengan sangat baiklah yang hanya diperbolehkan masuk. Sementara itu, pada hari-hari biasa, ia kerap mengunci pintu rumahnya karena alasan keamanan. Sebab saat itu di wilayahnya tersebut kerap terjadi kasus kejahatan dan juga kriminal. Jadi, untuk sekedar berjaga-jaga, Fink selalu mengunci pintu ketika ia sedang fokus bekerja di dalam rumahnya. Fink melakukan pekerjaannya tersebut seorang diri, dari mencuci, menjemur, menyetrika dengan setrika tradisional, dan ia juga mengantar binatu-binatu atau pakaian kepada semua pelanggannya satu persatu. Fink juga dikenal ramah dan murah senyum kepada semua orang. Jadi, tidak ada indikasi Isidore Fink memiliki musuh. Hari itu tanggal 9 Maret tahun 1929. Isidore Fink baru saja kembali ke tempat tinggalnya di apartemen yang sekaligus tempat bisnis laundrynya. Saat itu waktu menunjukkan pukul 22:15 malam. Fink baru saja pulang dari mengantarkan binatu-binatu kepada para pelanggannya, seperti yang biasa ia lakukan. Namun malam itu terdapat keanehan. Hanya berselang 15 menit setelah Fink pulang, tetangganya yang bernama Lokin Smith mendengar adanya keributan dari dalam rumah Fink. Keributan itu seperti seorang yang sedang berkelahi. Nyonya Smith pun bergegas ingin memeriksa ke rumah Fink untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun, pintu rumah itu terkunci dari dalam. Saat suara keributan tak lagi terdengar, Nyonya Smith kemudian meminta tolong kepada seorang polisi yang sedang patroli tak jauh dari wilayah tersebut. Polisi itu bernama Albert Kettenborn. Nyonya Smith pun meminta tolong kepada polisi tersebut untuk memeriksa suara gaduh yang berasal dari apartemen Isidore Fink pada saat itu. Albert si polisi ini pun segera memeriksa ruangan yang dilaporkan oleh Nyonya Smith. Setibanya di sana, ia mengetuk pintu dan mulai memanggil-manggil sang pemilik rumah. Namun, tidak ada jawaban sama sekali dari dalam rumah tersebut. Pintu serta jendela juga terkunci dari dalam. Setelah Albert menyadari tidak ada akses masuk ke dalam rumah tersebut, Albert pun kemudian melihat ke atas pintu di mana terdapat jendela kecil di atasnya. Jendela tersebut terbuka karena engselnya sudah rusak. Namun, jendela itu ukurannya sangat kecil. Hanya tubuh anak-anak yang berusia 5 tahun yang dapat melewati jendela tersebut. Maka Albert pun meminta tolong pada seorang anak yang berpostur kecil untuk menyelinap ke dalam ruangan agar dapat membuka kuncinya dari dalam. Karena suasana di depan rumah tersebut sudah dipenuhi dengan orang-orang yang penasaran dengan apa yang terjadi, maka Albert pun memilih seorang anak kecil di antara kerumunan tersebut. Setelah anak kecil tersebut berhasil masuk dan membuka pintu dari dalam, mereka mendapati Isidore Fink telah terkapar di lantai, tak lagi bernyawa. Di tubuhnya ditemukan 3 luka tembakan, 1 luka di pergelangan tangan, dan 2 lainnya
di bagian dada. Awalnya pihak penyidik menduga bahwa Isidor Fink telah bunuh diri. Namun, fakta yang ditemukan di lapangan seolah membantah teori tersebut. Pertama, tidak ditemukannya senjata api dan juga selongsong peluru di ruangan tersebut. Bagaimana mungkin orang yang telah bunuh diri masih sempat membuang senjata? Maka teori ini menjadi tidak masuk akal. Maka teori pembunuhan menjadi satu-satunya kemungkinan. Namun, apa motif pembunuh menghabisi nyawa Isidor Fink? Apa karena uang? Tapi anehnya, tidak ada barang berharga yang hilang dari ruangan tersebut. Bahkan, uang-uang yang berada di laci Isidor Fink masih tetap utuh. Lagi pula menurut pemilik rumah yang bernama Max Schwartz, Isidor Fink adalah pribadi yang baik dan juga tenang. Meskipun kadang ia terlihat seringkali menyendiri, namun ia tidak pernah bermasalah dengan siapapun di lingkungan itu. Ia juga diketahui tidak memiliki musuh. Lalu, apakah motifnya wanita? Menurut keterangan Schwartz dan tetangga sekitar, mereka mengatakan bahwa Isidor Fink bahkan sedang tidak memiliki hubungan khusus dengan wanita tertentu. Lalu apa motifnya? Inilah yang membuat polisi tampak kebingungan. Sementara itu, bila memang itu pembunuhan, lalu bagaimana pelaku melakukan pembunuhan yang begitu sempurna tersebut? Perlu diketahui bahwa hanya ada sedikit darah yang tercecer di koridor, dan satu-satunya sidik jari yang ditemukan di ruangan dan gagang pintu adalah sidik jari milik Isidor Fink sendiri. Selain itu pula, senjata pembunuh dan selongsong peluru sama sekali tidak ditemukan. Justru yang ditemukan adalah bubuk misiu dan bekas luka terbakar di pergelangan tangan Fink yang ditembak itu. Ini artinya penembakan tersebut memang dilakukan dari jarak sangat dekat. Tapi, bagaimana pelaku melakukannya? Seperti yang gue katakan tadi, ini adalah kasus pembunuhan ruang tertutup yang sangat bersih dan juga sempurna. Hingga polisi pun sulit memecahkan kasus ini. Singkat cerita, kasus ini mendapatkan perhatian publik saat itu dan menjadi berita hangat yang dimuat oleh The New York Times tertanggal 10 dan 11 Maret 1929. Sebuah teori yang mencoba memecahkan misteri pembunuhan ruang tertutup ini dikemukakan oleh The New York Times Medical Examiners. Jadi, menurut teori ini, Fink pulang ke rumahnya malam itu melalui pintu samping yang terhubung dengan koridor. Begitu pintu terbuka, seorang langsung segera mengancamnya dengan pistol. Saat itu, Fink melawan pelaku tersebut dan terjadi perkelahian seperti yang didengar oleh tetangganya. Lalu, pada waktu mencoba merebut pistol, tangan Isidor Fink pun tertembak. Ia mundur, lalu sang pelaku melesatkan peluru sebanyak 2 kali di bagian dadanya. Itulah mengapa darah ditemukan di koridor. Namun, setelah ditembak, Isidor Fink pun justru masuk ke dalam rumahnya dan mengunci pintu rumahnya. Tanpa disadarinya, ia telah menciptakan pembunuhan di ruang tertutup. Namun, banyak yang tidak menyetujui teori ini. Pasalnya, setelah ditembak hingga 2 kali di bagian dada, harusnya Isidor Fink tidak sempat lagi masuk ke dalam rumah, apalagi sampai harus mengunci pintu apartemennya. Karena begitu anehnya kasus ini, bahkan komisaris kepolisian New York City pada saat itu yang bernama Edward P. Mulrooney dalam sebuah wawancara radio sampai menyebut kasus ini sebagai misteri yang tidak dapat dipecahkan. Namun ada sebuah teori yang menarik dari blog Arza Misteri. Menurutnya, Isidor Fink dan pelaku sedang berbicara di dalam ruangan, di mana saat itu Isidor Fink sedang berbicara sambil mengerjakan aktivitasnya. Lalu saat si pelaku akan pergi, mungkin Fink mengatakan sesuatu yang menyulut emosi sang pelaku. Lalu siapa pelakunya? Bisa jadi pelanggan Isidor Fink sendiri ataupun orang bayaran. Dan menariknya lagi, orang yang dicurigai sebagai tersangka tidak lain adalah polisi patroli yang bernama Albert Kattenburn yang diminta oleh Nyonya Smith untuk memeriksa rumah Isidor Fink. Mengapa teori ini dikemukakan? Rupanya, karena saat tidak dapat membuka pintu, Albert malah meminta tolong kepada seorang anak untuk masuk lewat jendela. Bukannya mendobrak pintu seperti yang lazim dilakukan oleh orang pada umumnya.
Diduga Albert Kattenburn khawatir akan Isidor Fink masih hidup dan mampu mengenali wajahnya. Maka ia menyuruh seorang anak kecil masuk ke dalam ruangan itu untuk memastikan Isidor Fink sudah tidak bernyawa lagi. Lalu apa motifnya melakukan hal tersebut? Menurut blog tersebut, bisa jadi karena Isidor Fink menemukan sesuatu saat melonti pakaian kliennya yang bernama Albert Kattenburn. Karena Albert Kattenburn juga merupakan salah satu pelanggan Isidor Fink, bisa jadi Isidor Fink menemukan sebuah benda yang bisa membuktikan skandal kejahatan, perselingkuhan, atau surat korupsi dari lembaga tertentu. Jadi, sang pelaku merasa terancam dengan hal itu dan harus mengakhiri hidup Isidor Fink. Kasus pembunuhan Isidor Fink sampai hari ini masih belum terungkap. Sampai akhirnya, banyak buku-buku yang membahas tentang pembunuhan di ruang tertutup ini dan juga menjadi inspirasi buat novel-novel detektif hingga saat ini. Sempat tersebar kabar dari komisaris polisi Edward P. Mulrooney mengatakan bahwa kasus ini sebenarnya tidak pernah ada dan hanya urban legend yang beredar di kota New York. Akan tetapi, di wilayah apartemen tempat Isidor Fink tinggal mengatakan kalau yang terjadi adalah benar dan mereka disuruh tutup mulut oleh oknum tertentu atas kejadian tersebut. Dan itulah dia tadi kasus besar misteri pembunuhan ruang tertutup Isidor Fink. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Sampai bertemu di video selanjutnya. And see ya. Bagaimana mungkin orang yang akan bunuh diri masih sempat membuang senjata yang digunakannya? Maka